kesempatan kesehatan untuk mengikuti acara workshop pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Korwas Pengawasan Bidang APD Perwakilan Provinsi Gorontalo atau yang mewakili beliau, Bapak-Bapak yang kami hormati, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu peserta workshop seprovinsi Gorontalo. Marilah bersama-sama kita buka acara ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum acara dimulai, terlebih dahulu saya akan membacakan susunan acara. Acara pertama yaitu pembacaan doa, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga tanya jawab. Kita masuk ke acara pertama, itu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Heru Setiawan. Waktu dan tempat kami persilakan. Masuk tulis yang sinergi sama. Baiklah, kepada Bapak Ibu peserta sekalian, sebelum memulai Zoom meeting acara workshop hari ini, mari kita berdoa. Berdoakan saya pimpin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan hamdan yafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Yang mengucap puji syukur atas kehadiran-Mu, atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada pagi hari ini. Dengan penuh semangat kami melaksanakan workshop pengadaan barang, anggaran dan jasa. Semoga Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini. Ya Allah ya Tuhan kami, workshop ini tentunya sangat besar sekali arti dan maknanya bagi kami. Selain menjalin silaturahmi, tentunya sebagai forum diskusi yang baik, sangat baik dalam rangka meningkatkan pengetahuan kami. Untuk itu, kami mohon Engkau dapat melimpahkan ilmu dan pengetahuan kepada kami. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kesehatan, keselamatan kepada saudara-saudara kami, beserta panitia serta seluruh terkait pada kegiatan workshop ini, agar diberikan kemudahan dalam melaksanakan tugasnya. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, kedua orang tua kami yang telah meninggal. Ya Allah, dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Heru Setiawan yang telah memimpin doa. Semoga acara pada hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan dipandu langsung oleh moderator. Kami persilakan Bapak Tukirin selaku moderator dan Bapak Carlo sebagai narasumber menyampaikan materi sosialisasi pedoman evaluasi penyerapan anggaran dan pengadaan barang dan jasa triwulan 1 tahun anggaran 2021. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Tukirin selaku moderator untuk memulai pemaparan materi dan tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kita semua, terima kasih untuk acara waktu yang diberikan kepada saya. Cek, suara terdengar? Ya, agak berdengung Pak suaranya Pak. Terdengar. Oke. Kedengaran ya, Mas ya? Oke. Cukup terdengar. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dari Inspektorat Kabupaten Balemo, Inspektorat Kabupaten Inspektor Gorontalo, kemudian dari Kabupaten mana ya? Oke, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita
kita akan membahas pedoman evaluasi penyerapan anggaran dan pengadaan barang jasa triwulan pertama tahun 2020. Kemudian terutama kita nanti akan fokus pada pengisian aplikasinya ya, aplikasi PAPBJ yang tahun 2019 kita gunakan. Jadi kemarin kita stagnan setahun pada tahun 2020 karena memang kita saat itu baru fokus penanganan pandemi COVID ya. Nah ini mulai tahun 2021 ini kita akan mengaktifkan kembali aplikasi penyerapan anggaran yang dulu pernah kita gunakan. Oke Bapak Ibu sekalian, untuk lebih fokus ke acara hari ini kami persilakan Mas Carlo untuk menyampaikan materinya, silakan. Ya, baik. Terima kasih kesempatannya Bapak Ibu sekalian. Yang pasti ya, tentu Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam acara ini sudah berpengalaman yang menggunakan aplikasi evaluasi PAPBJ. Bapak Ibu sekalian, ini saya mohon izin ya akan share screen mengenai paparannya terlebih dahulu karena kita perlu ya paparkan terlebih dahulu untuk mengetahui apa saja perubahan-perubahan dalam pelaporan di tahun ini. Ya, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Nah, di penyerapan anggaran dan pengadaan barang jasa triwulan 1 tahun 2021 ini Bapak Ibu, ruang lingkupnya triwulan 1 tetapi dibatasi Bapak Ibu sampai dengan tanggal 15 Maret 2021. Ya, jadi tidak sampai menunggu sampai ya benar-benar berakhir ya triwulan 1 tahun 2021-nya, tapi sampai tanggal 15 Maret saja dari tanggal 1 Januari 2021. Kemudian ya nah ini ada agenda prioritas. Dalam uraian ini Bapak Ibu kita bisa lihat ya bersama-sama terdapat uraian identifikasi risiko penyerapan belanja dan realisasi pendapatan. Artinya di kegiatan kita ini kita harus mengonfirmasi ke OPD ya apakah terdapat penyusunan dan penetapan rencana tindak pengendalian yang dimana risikonya berkaitan dengan penyerapan belanja dan realisasi pendapatan. Nah, mungkin ini akan menjadi temuan yang serentak Bapak Ibu ya, karena bisa saja ya ada kemungkinan RTP-nya belum diupdate ya, belum diupdate untuk tahun 2021 ya, khususnya mengenai risiko terkait penyerapan belanja dan realisasi pendapatan. Kalaupun nanti Bapak Ibu seandainya menemukan bahwa praktik penyusunan dan penetapan RTP itu sudah dilakukan ya, kemudian harus diidentifikasi ya apakah memang terdapat risiko terkait penyerapan belanja dan realisasi pendapatan. Kemudian ya yang kedua progres capaian penyerapan dan realisasi PBJ. Nah ini tentu tidak ada perubahan ya Bapak Ibu ya, masih kita pantau progres capaiannya penyerapan anggaran dan realisasi PBJ, tetapi realisasi PBJ ini hanya menyangkut ya pengadaan melalui mekanisme tender. Sama seperti sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian nanti yang menjadi overview ya atau kerangka dari kegiatan kita. Kegiatan ini kan kegiatan assurance ya Bapak Ibu ya. Kita nanti akan mengamati postur APBD masing-masing Pemda, kemudian analisis kemandirian fiskal. Nah, kemandirian fiskal ini Bapak Ibu, nanti kita akan melihat bagaimana penetapan target ya dan realisasi dari pendapatan ya. Bagaimana penetapan target dari pendapatan daerah? Apakah dilakukan berdasarkan triwulan atau dibagi rata? Begitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi nanti memerlukan konfirmasi kepada rekan-rekan di Badan Keuangan. Ada analisis prioritas alokasi belanja daerah. Nah, prioritas alokasi belanja daerah ini nantinya berkaitan dengan urusan ya, urusan-urusan penyelenggaraan pemerintahan. Di kesempatan sebelumnya, urusan yang dipantau
cuma ada dua Bapak Ibu ya, urusan pendidikan dan urusan kesehatan. Belanja urusan pendidikan menurut Undang-Undang Pendidikan Nasional sebesar minimal 20%. Kalau kesehatan Bapak Ibu ya, itu jumlah minimalnya 10% dari porsi APBD. Analisis dukungan alokasi keuangan daerah untuk PCPEN ya Bapak Ibu ya, ini nanti terkait dengan penanggulangan COVID Bapak Ibu ya, khususnya di bidang pemulihan ekonomi. Kemudian yang terakhir nanti kita akan diharapkan Bapak Ibu ya, Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan intern memberikan rekomendasi penguatan akuntabilitas. Ya, ini sama seperti yang tadi Bapak Ibu ya. Dan kami tegaskan sekali lagi cut off-nya dari tanggal 1 Januari sampai dengan 15 Maret 2021. Nah, Bapak Ibu ya, ini kami sudah dapatkan informasi bahwa pada saat ini Bapak Ibu ya, suratnya sebentar lagi akan bisa didistribusikan ke seluruh pemerintah daerah. Jadi kegiatan evaluasi PAPBJ ini Bapak Ibu sudah dimandatkan dalam kerjasama ya Bapak Ibu ya, MOU antara Inspektorat Jenderal Kemendagri dengan BPKP, sudah ada MOU-nya. Nah, nantinya akan ada surat yang ditantangani oleh Kepala BPKP yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah. Jadi nanti dasar penugasan Bapak Ibu ya, bisa dari surat Kepala BPKP, bisa juga dari surat tugas yang sudah kami bagikan di grup ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa disesuaikan sebagai dasar penugasan. Aplikasi yang kita gunakan dalam evaluasi PAPBJ ini Bapak Ibu, alamatnya di apip.bpkp.go.id /review PAPBJ. Ya. Nah, dari ruang lingkup tadi Bapak Ibu ya, sebenarnya sudah terlihat data-data apa saja yang nanti akan kita perlukan. Nah, kita ini mencoba ini ya Bapak Ibu ya, mengingat kembali ya. Tentu kalau kita masuk aplikasi, yang pertama sekali dibuat adalah rumahnya terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Rumahnya dalam artian data umum pemerintah daerahnya harus diisi. Kemudian informasi mengenai APBD tahun 2021 ya, nomor perdanya Bapak Ibu ya, kemudian tanggal. Nah, nanti kita isi Bapak Ibu ya, kita isi struktur dari APBD-nya. Berapa nilai pendapatan, berapa nilai belanja, kemudian berapa nilai pembiayaan. Nah, anggaran kas APBD ini Bapak Ibu ya, di periode sebelumnya hanya berbicara mengenai rencana penarikan dana. Tetapi dalam pelaporan ini ya, kita perlu juga nanti mengisi ya, menginput target dari pencapaian pendapatan. Kemudian yang keempat, kita konfirmasi Bapak Ibu ya, apakah terdapat register risiko penyerapan belanja dan realisasi pendapatan. Mungkin selama ini register risiko yang kita susun hanya berkaitan dengan program kegiatan dari OPD masing-masing. Nah, tapi kalau misalnya nanti Bapak Ibu ya, ternyata di Badan Keuangan ada terkait dengan penyerapan belanja dan realisasi pendapatan, itu bisa kita mintakan ya Bapak Ibu ya, lalu kita analisis bagaimana pengendalian yang sudah ditetapkan untuk risiko-risiko yang berkaitan dengan penyerapan anggaran. Realisasi APBD 2021 sampai dengan akhir 15 Maret 2021 dan realisasi per urusan. Nah, kalau seandainya nanti ya Bapak Ibu ya, ternyata dalam penginputan ya, aplikasinya sudah dirancang untuk melihat apabila terdapat temuan Bapak Ibu ya, nanti ada semacam warning, ada tanda merah begitu Bapak Ibu ya. Nah, itulah yang menjadi temuan yang harus dianalisis penyebab dan penyebabnya apa, kemudian nanti sehingga akan memudahkan Bapak Ibu untuk memberikan rekomendasi. Lalu
berkaitan dengan data anggaran penanganan COVID-19. Nah, di tahun 2021 ini Bapak Ibu sebenarnya sudah ada ya aturan dari Kementerian Dalam Negeri Bapak Ibu ya. Kalau kita kembali lagi Bapak Ibu di tahun 2020 ya, sudah ada aturan itu dia dibuatnya tanggal 26 Juli Bapak Ibu ya, 26 Juli tahun 2020 mengenai kebijakan penyusunan APBD 2021. Nah, dalam kebijakan tersebut Bapak Ibu ya sudah tertuang ya apa-apa saja yang perlu dianggarkan oleh pemerintah daerah masing-masing, baik menyangkut fokus penanganan kesehatan ya, kemudian jaminan sosial ya, dan pemulihan ekonomi. Di tahun 2021 kemudian ada juga ya Bapak Ibu ya dasar hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini PMK 17 ya Bapak Ibu ya, dan surat edaran dari Kemendagri yang isinya ya Bapak Ibu ya, isinya keduanya sama-sama memberikan Bapak Ibu ya, memberikan informasi adanya penganggaran yang bersumber dari dana transfer supaya digunakan ya oleh pemerintah daerah masing-masing dianggarkan untuk penanganan COVID-19. Nanti akan kita golongkan Bapak Ibu ya aplikasi kita masing-masing sudah memuat ya kategorisasi sehingga belanja penanganan COVID ini nanti akan bisa dimasukkan dalam kelompok-kelompok tertentu sesuai dengan 3 urusan tadi, urusan penanganan kesehatan, jaminan sosial, dan pemulihan ekonomi. Apabila terdapat hambatan ya Bapak Ibu ya, karena nanti akan kita analisis, mudah-mudahan di triwulan 1 ini ya diharapkan 80% Bapak Ibu ya, 80% dari anggaran yang sudah ditargetkan di triwulan 1 sudah terrealisasi. Apabila belum terrealisasi sebesar 80%, maka nanti akan muncul warning sehingga itulah yang harus kita isi ya, kita gali penyebab hambatannya untuk diberikan rekomendasi. Itu berkaitan dengan ruang lingkup penyerapan anggaran ya, baik yang sifatnya terkait dengan program kegiatan maupun penanganan COVID-19. Lalu kita masuk ke PBJ Bapak Ibu ya, tentu nanti harus kita dapatkan data rencana umum pengadaan. Setelah kita dapatkan data rencana umum pengadaan, kita akan melakukan filter ya, khusus untuk pengadaan melalui mekanisme tender atau pelelangan. Sampai di sini cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Nah, ini nanti akan ada data kemajuan realisasi triwulan 1 ya. Kemudian kita analisis ya apabila terdapat hambatan dalam progres PBJ. Nah, ini juga caranya sama Bapak Ibu ya. Jadi kita membandingkan antara target dengan realisasi. Berapa jumlah paket pekerjaan yang ditargetkan di triwulan 1. Nanti kita bandingkan realisasi dengan target. Kalau seandainya ya ternyata masih di bawah 80%, maka akan muncul warning untuk diisi analisis penyebab hambatannya untuk diberikan rekomendasi. Ya, Bapak Ibu sekalian, untuk pelaporan ya, pelaporan ini akan kita sampaikan ke BPKP Pusat di mana nanti akan dikompilasi untuk diserahkan kepada stakeholders utama kami ya Bapak Ibu ya, yaitu Bapak Presiden. Nah, nantinya kita sepakati Bapak Ibu ya, kita sepakati karena ini penyerahannya ya, penyerahan ke pihak-pihak yang nantinya digunakan dalam pengambilan keputusan ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2021 ya. Sementara kami tentu nanti harus mengkompilasi Bapak Ibu ya. Diharapkan nanti pada tanggal 26 Maret 2021 kita semua sudah selesai Bapak Ibu. Kita semua sudah selesai ya, 7 pemerintah daerah di wilayah Provinsi Gorontalo. Maka dari itu Bapak Ibu ya, kami yakin Bapak Ibu sekalian pasti punya kesibukan lainnya ya. Mungkin ada kegiatan review LKPD ya. Kemudian juga Bapak Ibu dari Pohuwato ya ada kegiatan terkait dengan SPIP dan manajemen risiko. Nah,
kalaupun nanti misalnya terdapat kendala, Bapak Ibu, kami dari BPKP sudah menetapkan PIC masing-masing Pemda ya, nantinya akan membantu Bapak Ibu dalam penginputan sekaligus ya analisis penyebab hambatan penyerapan anggaran dan ada barang jasa. Yang penting Bapak Ibu ya, kita sekarang ini bisa mempersiapkan datanya, mulai dari data SIMDA ya, data SIMDA tentu sangat dibutuhkan Bapak Ibu ya, karena nanti akan kita dapatkan data anggaran dan realisasi ya dari pendapatan belanja ya. Kemudian kita harus dapatkan RUP-nya ya Bapak Ibu ya, lalu kita filter untuk pengadaan melalui tender. Untuk data penganggaran penanganan COVID ya, mungkin ini akan menjadi tantangan Bapak Ibu ya, khususnya apabila Bapak Ibu sampai dengan bulan Maret ya, awal bulan Maret ini belum pernah melakukan pelaporan sama sekali. Kalau di tahun lalu kan Bapak Ibu sudah ada ketetapan ya dari Kementerian Keuangan maupun dari Kementerian Dalam Negeri, ada platform tertentu ya untuk melaporkan rencana dan realisasi penganggaran penanganan COVID. Nah, nantinya Bapak Ibu, kita harus ekstra kerja keras ya Bapak Ibu ya untuk mendapatkan kategori penanganan COVID ya, penganggaran penanganan COVID di Pemda masing-masing. Kemudian nanti akan kita input sesuai dengan kategorinya Bapak Ibu ya, terhadap 3 fokus tadi, penanganan kesehatan, jaminan sosial, dan pemulihan ekonomi. Ya, ini nanti tampilan aplikasinya Bapak Ibu bisa diakses di apip.bpkp.go.id/review PAPBJ untuk username dan passwordnya. Ya, jadi Bapak Ibu sekarang bisa akses ya, masih menggunakan username dan password yang lama. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu ya, mungkin sudah lupa ya Bapak Ibu ya, password dengan username-nya, karena sudah 1 tahun ya Bapak Ibu ya tidak dipakai, nanti bisa disampaikan ke kami supaya kami berikan username dan password-nya. Ya, ini tampilannya ya Bapak Ibu ya, digunakan oleh kementerian, lembaga, dan Pemda. Dalam aplikasi ini Bapak Ibu, pengisian yang sudah kita lakukan ya dimulai dari tahun 2018 sampai dengan 2021 ini nanti akan kita kompilasikan Bapak Ibu ya dalam satu platform aplikasi. Nah, jadi pertama-tama kita harus mengisi kamarnya terlebih dahulu Bapak Ibu ya. APBD, nomor perdanya ya, kemudian ada informasi triwulan, tanggal penetapan, pagu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu ya, kita akan mulai masuk ke dalam aplikasi. Ya, Bapak Ibu dari Kabupaten Gorontalo ya, ini saya mohon izin Bapak Ibu ya, saya masuk di akun Bapak Ibu dari Kabupaten Gorontalo ya untuk mendemonstrasikan pengisian aplikasi. Tetapi jangan khawatir Bapak Ibu ya, karena aplikasi ini memang dirancang untuk dikerjakan secara beramai-ramai ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya 1 orang saja yang bisa mengakses, tapi bisa banyak orang untuk memudahkan pengerjaannya, untuk lebih mempercepat penyelesaiannya. Nah, ini kita sudah masuk Bapak Ibu. Pertama sekali ya, yang pasti kita harus buat rumahnya dulu Bapak Ibu ya. Nah, nantinya setelah Bapak Ibu masuk, Bapak Ibu klik review penyerapan. Review penganggaran Bapak Ibu ya, penyerapan anggaran, diklik menu input ya di sebelah kiri. Kemudian nanti tampilannya seperti ini ya. Bapak Ibu klik tambah nanti ya, klik tambah. Kemudian diisi ya tahun 2021
triwulan 1, kemudian diisi ya pemerintah Kabupaten Gorontalo sesuai dengan Pemda Bapak Ibu masing-masing, alamatnya ya, nomor TPA atau Perda APBD ya, kemudian pendapatan, berapa jumlah pagu pendapatan, pagu belanja, dan ya pembiayaan. Pembiayaan dalam hal ini Bapak Ibu ya nanti akan disesuaikan ya, apakah bernilai plus atau minus penerimaan pembiayaan atau pengeluaran pembiayaan. Kemudian nanti diklik simpan ya. Tapi karena ini sudah kami isi Bapak Ibu ya untuk Kabupaten Gorontalo. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau kita sudah mengisi rumahnya Bapak Ibu ya, barulah kita bisa masuk ke dalam pelaporan-pelaporan lainnya ya Bapak Ibu ya. Nah, kita klik tadi simbol kaca pembesar Bapak Ibu ya. Nah, tampilannya seperti ini. Ini status datanya masih draft Bapak Ibu ya. Masih draft, dan kalau statusnya masih draft Bapak Ibu ya, di bawahnya itu bisa kita lihat ya, ada semacam warning ya. Apabila uraiannya sudah berwarna hijau seperti ini Bapak Ibu ya, 4 langkah dari 4 langkah yang harus diisi. Nah, ini sudah komplit, tetapi masih ada bagian yang merah. Nah, bagian yang merah inilah yang belum selesai atau belum diisi permasalahannya. Nah, sudah ada fitur warning seperti ini ya. Realisasi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan daerah yang sah, ada yang di bawah 80% dari target masing-masing, diwajibkan mengisi permasalahan. Nah, artinya Bapak Ibu, sewaktu kita masuk ke target realisasi pendapatan ini ya, target realisasi pendapatan, kita isi terlebih dahulu Bapak Ibu ya, kita isi terlebih dahulu komponen dari pendapatan daerah. Cara mengisinya bagaimana? Bapak Ibu nanti bisa lihat tanda di sebelah kiri ya, ada ikon kotak, kemudian ada semacam alat tulis ya Bapak Ibu ya, ini diklik saja ya, diklik. Setelah diklik, nanti kita akan masuk ke form target realisasi pendapatan pemerintah daerah yang bersangkutan. Nah, pada bagian ini kita isi Bapak Ibu target ya, target dari pencapaian ya pendapatan daerah yang digolongkan dalam 3 komponen, pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Nah, ini bagaimana Bapak Ibu? Apakah di Pemda kita masing-masing ya penetapan targetnya dilakukan bagi rata gitu ya, atau sudah ada target triwulan masing-masing? Nah, nantinya Bapak Ibu ya harus konfirmasi ke Badan Keuangan masing-masing ya. Kalaupun seandainya tidak ada penetapan yang sifatnya itu tersendiri ya, apa boleh buat, berarti Bapak Ibu nanti harus menyampaikan ke rekan-rekan Badan Keuangan agar yang mendapatkan persetujuan ya penetapan targetnya dilakukan bagi rata ya, berarti jumlah total dibagi 4. Nah, tetapi Bapak Ibu konsekuensinya adalah kalau seandainya dibagi 4 nanti akan ada triwulan yang sangat kecil ya Bapak Ibu ya, sangat kecil capaiannya, terutama di triwulan awal. Nantinya di triwulan terakhir mungkin jumlahnya lebih besar capaiannya Bapak Ibu ya, dari segi persentasenya. Nah, setelah diisi Bapak Ibu, penetapan targetnya dari triwulan 1, 2, 3, dan 4 ya, kemudian kita isi realisasi triwulan 1. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu ya, karena pagu pendapatannya 1,4 triliun ya, 1,4 triliun, ini saya input sembarangan saja Bapak Ibu ya, supaya kita bisa masuk ke tahapan selanjutnya. Realisasi triwulan 1, 1 triliun. Nah, yang perlu diperhatikan di sini Bapak Ibu, pengisian target ya. Penetapan target pendapatan ini sifatnya
bukan kumulatif Bapak Ibu ya. Penetapan targetnya bukan kumulatif, tetapi realisasinya nanti secara kumulatif. Kalau sebelumnya ya Bapak Ibu, pada saat kita mencatat di aplikasi ya, penetapan target itu sifatnya kumulatif Bapak Ibu ya. Jadi nanti di triwulan 4, penetapan target di triwulan 4 sama dengan total dari pagu atau rencana. Nah, tapi dalam hal ini Bapak Ibu, triwulan 1 itu adalah murni ya target triwulan 1. Triwulan 2 murni target triwulan 2 dan seterusnya. Sifatnya tidak kumulatif ya Bapak Ibu ya, tapi tersendiri. Nah, itu yang perlu diingat. Kalau sudah nanti kita klik simpan. Setelah diklik simpan Bapak Ibu ya, dengan catatan ya, pengerjaannya dilakukan untuk 3 komponen: pendapatan daerah, pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Ya, nanti akan muncul warning Bapak Ibu ya. Ini mohon izin saya perbesar. Nah, karena tadi ada 3 komponen Bapak Ibu, maka dalam aplikasi ini terdapat 3 kotak Bapak Ibu ya, 3 kotak masing-masing sesuai dengan komponennya. Yang berwarna biru ini adalah ya dashboard untuk memperlihatkan berapa besar persentase dari realisasi pendapatan triwulan 1 untuk pendapatan asli daerah untuk PAD. Untuk yang kotak selanjutnya berwarna hijau Bapak Ibu ya, untuk pendapatan transfer, yang kuning ini untuk pendapatan lain-lain pendapatan daerah ya. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, karena tadi pengisiannya secara dummy ya, PAD-nya 100%. 100% dari target triwulan 1, tetapi pendapatan transfernya kalau kita lihat di sini masih 0 ya, 0%. Pendapatan lain-lain pendapatan daerah 0% juga dari pagu pendapatan triwulan 1. Nilai realisasi pendapatan adalah kumulatif, tetapi nilai targetnya ya itu tersendiri. Sehingga Bapak Ibu, dalam hal ini kita diharuskan untuk mengisi permasalahan anggaran pendapatan. Mengapa? Karena ya dari progres total realisasi pendapatannya ya itu masih kurang dari 80%. 80% dari mana? Dari pagu pendapatan. Nah, ini capaian kita 68,88. Jadi nanti kita harus masukkan permasalahan anggaran pendapatan. Kita klik ya tombol tambah berwarna hijau di sini. Nah, sehingga akan muncul form data permasalahan. Di aplikasi sebelumnya permasalahan itu Bapak Ibu ya sifatnya fleksibel ya, dalam artian fleksibel untuk kita identifikasi permasalahannya apa. Tapi di aplikasi ini Bapak Ibu, permasalahannya sudah dikategorikan. Permasalahan terkait dengan penyerapan anggaran pendapatan ya Bapak Ibu ya, ada 4 macam ya. Kelemahan penyusunan potensi, kurang atau tidak optimalnya pemeriksaan, berubahnya alokasi penerimaan, dan menurunnya kondisi perekonomian. Nah, nanti Bapak Ibu silakan pilih ya dari keempat ini apa yang menjadi permasalahannya ya. Kalaupun nanti Bapak Ibu ya ternyata tidak ada yang sesuai ya, nanti akan kami sampaikan kepada BPKP Pusat agar membentuk satu kategori lagi Bapak Ibu ya, kategori lainnya begitu Bapak Ibu ya. Tapi kami harap ya keempat rumusan kamus masalah ini sudah dapat merepresentasikan permasalahan yang ada di daerah. Lalu ya penetapan penyebabnya ya di aplikasi sebelumnya kan karena sistemnya RCA Bapak Ibu ya, root cause analysis.
kita diharuskan untuk mengisi sampai dengan penyebab hakiki, Bapak Ibu ya. Bahkan di aplikasi sebelumnya sampai ke tiga tingkatan, Bapak Ibu ya. 3 tingkatan penyebab. Tapi dalam aplikasi ini cukup satu saja ya. Tetapi Bapak Ibu kami harapkan penyebab yang sudah diketik atau diinput di sini adalah benar-benar penyebab hakiki ya dari permasalahan yang ada, sehingga nanti dalam pemberian rekomendasinya Bapak Ibu ya bisa bernilai tambah bagi pemerintah daerah. Kalau sudah nanti disimpan Bapak Ibu ya, disimpan. Ini contoh saja Bapak Ibu ya, contoh. Simpan. Nah, sudah ada di sini. Sudah selesai untuk target dan realisasi pendapatan ya. Kemudian barulah Bapak Ibu bisa mengisi ya untuk target dan realisasi belanja. Nah, caranya hampir sama Bapak Ibu ya. Caranya hampir sama, tetapi di bagian ini ya penggolongannya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini ya ada 5 jenis belanja. Ini format LRA SAP Bapak Ibu ya. Tetapi di bagian ini ya pengisiannya dilakukan untuk 5 jenis belanja, masing-masing ada tombolnya Bapak Ibu ya. Kalau tadi kan di pendapatan tombolnya cuma 1, kemudian bisa kita input dalam 3 komponen pendapatan. Nah, di bagian ini pengisiannya satu persatu. Kita mulai dari belanja pegawai Bapak Ibu ya. Belanja pegawai, berapa pagu belanja pegawai dalam APBD ya, atau lebih spesifiknya lagi dalam LRA SAP. Kemudian, nah kita diharuskan mendapatkan data rencana penyerapan belanjanya. Rencana penyerapan belanja ini Bapak Ibu ya, sifatnya tersendiri ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai keliru, bukan akumulatif ya. Yang akumulatif adalah realisasinya ya, bukan rencana penyerapannya atau penetapan targetnya. Setelah di-input ya kita simpan. Kemudian nanti di sini akan ada ya tampilannya ya bahwa ini sudah berhasil di-input. Ini dari sisi ya target anggaran belanja. Dengan cara yang sama kita lakukan penginputan pada belanja operasi lainnya, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Ya, kemudian barulah kita isi realisasinya di bawah. Nah, nantinya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah menyelesaikan penganggaran ya, ini di kolom pagu ya dan rencana penyerapan triwulan 1 akan sudah ada angkanya ya Bapak Ibu ya. Nah, sehingga tinggal diisi realisasi anggaran masing-masing belanja di triwulan 1. Kalau sudah di-input ya, disimpan. Kemudian nanti kita lihat dashboard-nya Bapak Ibu ya, dashboard-nya bagaimana. Nah, ini progres realisasi totalnya masih 51,44% Bapak Ibu. Nah, artinya nanti di sini diharuskan untuk mengisi ya Bapak Ibu ya, mengisi kolom atau form permasalahan anggaran belanja. Untuk permasalahan anggaran belanja ya, sudah ada kategorinya juga ya Bapak Ibu, kategori kamus masalahnya. Ada 5 ya, 5 kategori. Mudah-mudahan ini bisa ya mewakili Bapak Ibu ya, mewakili permasalahan yang ada. Kemudian diisi penyebab, lalu diisikan rekomendasinya. Kalau sudah nanti disimpan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sepertinya tidak ada permasalahan. Kalau seandainya nanti Bapak Ibu sudah dapatkan data ya, database SIMDA masing-masing. Cut off-nya sampai tanggal 15 ya Bapak Ibu ya. Dari tanggal 1 Januari sampai dengan 15 Maret 2021. Sudah selesai target realisasi belanja, kemudian masuk ke target realisasi urusan. Ya,
Bapak Ibu sekalian ya, target realisasi urusan ini juga sebenarnya bisa didapatkan dari SIMDA ya. Dari urusan wajib pelayanan dasar pendidikan ya, sampai dengan urusan pemerintahan lainnya. Kurang lebih di sini ada 20 Bapak Ibu ya, tapi nanti kalau misalnya ya ini tergantung ini ya Bapak Ibu ya, nomenklatur dari penganggaran masing-masing. Untuk menginputnya Bapak Ibu, kita klik ikon ya, ikon alat tulis di sini, kemudian ya target realisasi. Tapi ini lingkupnya kan secara tahunan Bapak Ibu ya. Secara tahunan targetnya, realisasinya secara triwulanan. Jadi jangan sampai keliru ya Bapak Ibu ya. Targetnya target tahunan, realisasinya sesuai dengan triwulan kita, triwulan 1. Kalau sudah disimpan. Nah, ini gunanya apa Bapak Ibu ya? Jadi nanti dari pengisian ini akan kelihatan apakah belanja urusan pendidikan itu sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pendidikan Nasional. Kemudian untuk urusan kesehatan juga sudah memenuhi ya minimal persentasenya, pendidikan 20%, kesehatan 10%. Tetapi nanti ini akan menjadi gambaran saja Bapak Ibu ya, di samping urusan-urusan lainnya. Target dan realisasi urusan tidak ada permasalahan Bapak Ibu ya, kalau seandainya nanti dari aplikasi SIMDA ya sudah didapatkan uraian, anggaran, dan realisasinya. Kemudian kita masuk ke target realisasi pembiayaan ya, caranya juga hampir sama Bapak Ibu. Ada penggolongan di sini ya, penggolongan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Target triwulan ya, atau ini dalam artian ini ya Bapak Ibu ya, penganggaran triwulanannya ya. Rencana seperti rencana penyerapan begitu Bapak Ibu ya, sifatnya tersendiri. Yang akumulatif adalah realisasinya. Ya, ini tidak ada kendala Bapak Ibu. Nah, masuk ke target realisasi penanganan COVID, ini baru mulai ada tantangannya Bapak Ibu ya. Di tahun 2020 kemarin ya, kalau Bapak Ibu masih ingat, kami dari BPKP kan setiap minggu ya Bapak Ibu ya, setiap minggu meminta realisasi penganggaran penanganan COVID. Nah, tetapi di tahun 2021 ini Bapak Ibu, karena kami belum memulai ya permintaan datanya, jadi di triwulan 1 ini Bapak Ibu datanya belum tersedia di aplikasi kami, di aplikasi WasCovid tahun 2021. Kalau di tahun 2020 lalu Bapak Ibu ya, datanya sudah tersedia. Nah, tetapi karena ini lingkupnya di tahun 2021 triwulan 1 ya, dan sebagaimana ya sudah dimandatkan oleh Mendagri dan Menteri Keuangan Bapak Ibu ya, Mendagri terkait dengan penganggaran APBD 2021 ya, harus menganggarkan penanganan COVID. Nah, lalu berdasarkan aturan Kementerian Keuangan juga Bapak Ibu ya, di PMK 17 ya, kalau tidak salah, PMK 17 tahun 2021 dan SE Mendagri ya, tahun 2021 nomor 2 ya, sama-sama menyatakan ya, perlunya realokasi ya untuk penanganan COVID. Jadi penggolongannya seperti ini Bapak Ibu, fokusnya tetap sama, ada 3 fokus: kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan ekonomi. Nanti Bapak Ibu silakan isi ya. Kami harapkan Bapak Ibu mudah-mudahan rekan-rekan di Badan Keuangan sudah familiar ya dengan format seperti ini. Penggolongannya seperti ini ya, nanti diisi misalnya urusan untuk fokus kesehatan, dukungan operasional pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Nah, kita isi ya berapa anggarannya, berapa realisasinya.
anggarannya ini selama 1 tahun ya Bapak Ibu ya, bukan triwulanan. Realisasinya baru yang triwulanan. Sampai dengan tanggal 15 Maret 2021. Kalau sudah nanti disimpan ya, diisi semua ya Bapak Ibu ya, diisi semua untuk 3 fokus tadi ya, sehingga nanti bisa kita dapatkan berapa ya, nanti akan ada gambarannya Bapak Ibu ya, dari adanya dana transfer, berapa yang dialokasikan untuk penanganan COVID. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kalau sudah ya, selanjutnya nanti kita masuk ke pelaporan yang terakhir Bapak Ibu ya, target dan realisasi PBJ. Nah, di sini Bapak Ibu ya, hampir sama ya dengan yang sebelumnya. Ada dashboard-nya Bapak Ibu ya untuk melihat apa yang sudah kita input nanti. Menu yang perlu kita input Bapak Ibu ya, mudah sekali mengidentifikasinya. Kita cukup lihat ya, kotak di sebelah kiri ini ya, yang berwarna biru tua. Input data target PBJ. Nah, seperti ini Bapak Ibu, form target PBJ. Ada penetapan paket dan penetapan nilai rupiahnya. Perlu kami sampaikan kembali ya Bapak Ibu ya, untuk penetapan paket ya, secara triwulanan itu ditargetkan tersendiri Bapak Ibu ya. Misalnya ya, dalam triwulan 1 berarti dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Maret ada 1 paket. Di triwulan 2 ya, ada 2 paket. Triwulan 2 berarti dimulai dari tanggal 1 April ya Bapak Ibu ya, sampai dengan 30 Juni. Nah, ini sifatnya bukan akumulatif Bapak Ibu ya, tapi tersendiri. Kalau yang pelaporan sebelumnya akumulatif ya Bapak Ibu ya. Kalau ini tersendiri. Jadi nanti ya, secara total dalam 1 tahun, berapa jumlah paket target PBJ, tetapi Bapak Ibu sekalian ya, perlu diingat bahwa ini khusus dengan mekanisme tender atau pelelangan. Dijumlahkan ya, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 10. Berarti selama setahun ya, tahun 2021, ada 10 paket pekerjaan dengan mekanisme tender saja ya Bapak Ibu ya. Mekanisme tender, di mana pembagiannya sudah jelas. Triwulan 1, 1, triwulan 2, 2, triwulan 3, 3, triwulan 4, 4. Nilainya nanti juga diisi Bapak Ibu ya, nilai rupiahnya berapa, tapi di sini supaya memudahkan Bapak Ibu ya, kami buatkan di sini sama 1, 2, 3, 4. Ya, mohon izin ya Bapak Ibu ya, dari Kabupaten Gorontalo sebagai contoh. Kalau sudah nanti disimpan. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu ya, kita kembali lagi ya, seandainya tadi kita salah menginput ya. Misalnya ini masih dengan pemahaman yang dulu Bapak Ibu ya. Kalau yang dulu kan pemahamannya sifatnya akumulatif, sehingga triwulan 4 sama dengan total paket. Di sini saya buatkan karena triwulan 4-nya 4 paket ya, maka totalnya saya buat 4. Nilainya juga ya, saya buat 4. Nah, kalau kita simpan, nanti dia akan menolak Bapak Ibu ya, aplikasinya menolak. Ada warning di sini, total target PBJ per triwulan harus sama dengan target PBJ. Target paket PBJ. Nah, jadi 1, 2, 3, 4 ini ya Bapak Ibu ya, bukan nilai akumulasi, tapi nilai paket per triwulan ya. Sehingga ini jumlahnya, ini harus dijumlahkan Bapak Ibu ya. Angka-angka ini harus dijumlahkan. 10. Di sini juga nilainya ya, anggap 10. Total target nilai ya, nilai rupiah PBJ per triwulan harus sama dengan target PBJ secara total. Ya, jadi dengan adanya warning ini Bapak Ibu diharapkan ya tidak keliru ya, karena memang di aplikasi sebelumnya sifatnya akumulatif Bapak Ibu ya. Kalau yang dulu kan triwulan 4 itu berarti harus sama dengan total paket selama 1 tahun
Mudah-mudahan tidak ada kendala ya Bapak Ibu ya, dapat dipahami. Kalau sudah selesai Bapak Ibu ya, target dan realisasi PBJ sudah diinput ya, barulah masuk ke input data PBJ untuk melihat progres di setiap tahapannya. Contoh Bapak Ibu ya, di triwulan 1 tadi kan kita masukkan target triwulan 1 itu satu paket ya dengan nilai rupiah 1 gitu ya. Contoh saja Bapak Ibu ya. Kemudian berapa paket yang belum proses pengadaan. Nah, kemudian kalau belum proses pengadaan ini Bapak Ibu ya, berarti masih dalam persiapan ini ya, pengadaannya ya. Jadi dinyatakan belum proses pengadaan. Dalam proses pengadaan, nah dalam proses pengadaan ini berarti ya Bapak Ibu ya, belum tanda tangan kontrak. Kalau dia sudah tanda tangan kontrak, ada tersendiri Bapak Ibu ya, ada tersendiri. Nah, kalaupun sudah tanda tangan kontrak, bagaimana visi pekerjaannya? Apakah masih 0%, masih dalam proses pengerjaan, atau sudah selesai? Nah, artinya ya angka 1 di sini Bapak Ibu ya, dia harus matching ya Bapak Ibu ya. 2, 2, 3, 4 ya. 2, 3, 4 ini harus sama dengan apa yang tertulis di target triwulan 1 ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya dia belum proses pengadaan, berarti ini kita isi 1, yang lainnya kita isi 0, begitu ya Bapak Ibu ya. Kalau ini kita isi 1 ya, dalam proses pengadaan 1, ya, yang lainnya 0 ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau dia sudah tanda tangan ya, dia sudah tanda tangan 1, sudah tanda tangan kontrak 1. Bagaimana progres fisiknya? Kita isi Bapak Ibu ya, apakah dia masih berada di fisik pekerjaan 0% dalam proses atau fisik pekerjaan sudah 100%. Nah, ini kita anggap Bapak Ibu ya, sudah tanda tangan kontrak dan pengerjaan fisik dalam proses. Misalnya Bapak Ibu ya, misalnya kita simpan. Oh ya, nilainya ya, nilainya belum ya Bapak Ibu ya. Nilainya kita isi. Di sini juga kita isi. Ya, karena sudah ada warning Bapak Ibu ya. Jumlah nilai paket belum proses pengadaan, dalam proses pengadaan sudah tanda kontrak harus sama dengan target paket triwulan 1. Jumlah nilai ya Bapak Ibu ya, karena tadi saya belum input nilai paketnya. Nah, jadi ya mudah-mudahan dengan adanya fitur warning seperti ini Bapak Ibu ya, kebenaran pekerjaan kita juga bisa lebih teliti ya Bapak Ibu ya, kalau sudah disimpan. Nah, sudah disimpan Bapak Ibu ya, ada informasinya di sini di dashboard-nya ya. Lalu kita lihat Bapak Ibu ya. Nah, capaiannya 10% dari target Bapak Ibu. Berarti ini kondisinya mengharuskan Bapak Ibu sekalian untuk mengisi permasalahan anggaran belanja. Ya, kita isi. Ini contoh saja Bapak Ibu ya. Contoh. Contoh ya. Simpan. Nah, masing-masing sudah ada pengisiannya Bapak Ibu ya. Kalau sudah, barulah kita bisa mengklik ya Bapak Ibu ya. Mengklik finalkan data. Nah, di bagian finalkan data ini Bapak Ibu ya, ternyata masih ada warning ya. Masih ada warning. Nah, kita lihat di sini target dan realisasi belanja sudah hijau, transaksi pendapatan hijau, anggaran perurusan juga sudah. Nah, di target dan realisasi pembiayaan neto belum sama dengan pagu. Nah, berarti ini harus kita cek lagi Bapak Ibu ya. Kita cek lagi bagaimana pembiayaannya. Pembiayaan kan ada di tombol ini Bapak Ibu ya, warna hijau ya. Warna hijau di sini. Nah, jadi nanti harus kita cek lagi.
Target dan realisasi anggaran penanganan COVID ya, targetnya ini belum diisi Bapak Ibu ya, karena tadi kita baru menyelesaikan urusan kesehatan. Nah, kalau nanti semuanya sudah hijau Bapak Ibu ya, barulah benar-benar bisa kita finalkan datanya. Setelah Bapak Ibu memfinalkan data, sebelum memfinalkan Bapak Ibu ya, sebelum Bapak Ibu memfinalkan datanya, kami mohon Bapak Ibu dari inspektorat masing-masing ya, yang mengampu Pemda masing-masing, menghubungi PIC-nya terlebih dahulu Bapak Ibu ya, PIC di kami di BPKP, agar kami bisa melakukan pengecekan terlebih dahulu. Kalau nanti sudah Bapak Ibu ya, sudah kami cek, kemudian kami sudah informasikan ke Bapak Ibu tidak ada permasalahan, baru Bapak Ibu bisa melakukan finalisasi data. Sama seperti yang sebelumnya Bapak Ibu ya. Jadi finalisasi data itu benar-benar dilakukan setelah dicek. Kalaupun nanti ada hal-hal yang harus diisi kembali Bapak Ibu ya, maka nanti kami selaku tim QA ya dan admin Bapak Ibu ya akan melakukan undraft ya Bapak Ibu ya, undrafting supaya dia bisa kembali lagi ke posisi draft untuk dikoreksi ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu pengisian aplikasinya ya. Kami sudah pikirkan Bapak Ibu ya, karena ada di antara Bapak Ibu yang mungkin belum bisa hadir di kesempatan ini ya. Bapak Ibu nanti akan kami berikan link ya, link rekaman Zoom ini ya, sekaligus sebenarnya sudah ada juga Bapak Ibu di pedoman ya. Mudah-mudahan memudahkan Bapak Ibu ya. Kalaupun seandainya nanti masih ada permasalahan, Bapak Ibu bisa ya konsultasi ke PIC dari kami. PIC dari kami nanti akan kami sampaikan Bapak Ibu ya di grup review PAPBJ, grup WA. Baik, Bapak Ibu, sampai ya di situ tadi paparan mengenai aplikasinya ya, kurang lebih sama, tapi memang ada penambahan Bapak Ibu ya, penambahan khususnya di penganggaran urusan pemerintahan ya, dari pendidikan sampai urusan lainnya, lalu mengenai penganggaran penanganan COVID. Ini di kolom chat ada banyak ya Bapak Ibu ya, banyak chat. Kita bahas satu persatu Bapak Ibu ya. Baik, Pak Tukirin, mohon izin Pak, boleh kita bahas langsung Pak ya? Ya, baik, terima kasih Pak. Pertanyaan pertama ini mungkin dari ya, apabila total PBJ 10 ya, triwulan 1 hanya ada 1 dan sudah terrealisasi. Record datanya tentu baru 10%. Nah, ya Bapak Ibu ya, jadi di sini nantinya Bapak Ibu aplikasi ya membaca kalau seandainya di triwulan 1 itu ditargetkan anggaplah Bapak Ibu ya, anggap 10 paket. Kemudian realisasinya ternyata hanya 8 ya. Berarti 80% dari yang ditargetkan di triwulan itu Bapak Ibu ya. 80% dia masih diterima oleh aplikasi. Tetapi kalau di bawah 80% ya maka akan menjadi permasalahan, wajib diisi permasalahannya. Kalau tadi ya Bapak Ibu ya, tadi kan 10% itu karena dia secara total ya, satu paket selesai di triwulan 1. Nah, tetapi tadi contohnya itu kita buat targetnya 1, realisasinya 1, berarti dia sebenarnya sudah 100% di triwulan 1 ya. Nah, tetapi secara total dia belum 80%. Yang dilihat itu Bapak Ibu 80%-nya bukan dari total keseluruhan ya, tetapi dari yang ditargetkan di triwulan itu saja. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu sekalian? Kalau misalnya ada ya, dipersilakan. Secara langsung juga boleh ya Bapak Ibu sekalian. Pak Dedi dari Bolimo, ada pertanyaan Pak?
Oh, mohon maaf Pak, suaranya belum terdengar Pak. Pak Dedi. Mungkin ini Pak, inputnya ya, input suaranya di... Iya, boleh Pak dibantu? Bapak Ibu jangan lupa isi daftar hadir ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya ada yang mewakili Pemda masing-masing ya. Karena ya begitulah Bapak Ibu ya, di bulan Maret ini pasti pekerjaannya ya cukup banyak ya Bapak Ibu ya, menumpuk satu sama lain ya. Tapi kami harapkan Bapak Ibu ya semuanya bisa kita kerjakan ya. Dan pasti ya kami dari BPKP ya, masing-masing PAC akan membantu Bapak Ibu ya, terutama mungkin sekarang ini kita bisa collecting datanya terlebih dahulu. Silakan Pak Dedi, eh, sudah bisa Pak? Ya, sudah connecting ya Pak Dedi ya. Ya, silakan Pak Dedi, sudah terdengar Pak. Ya, silakan Pak Dedi. Oh ya. Bentar Pak, untuk sementara pas dulu Pak Carlo. Oh iya Pak. Untuk sementara pas dulu Pak Carlo. Iya, baik Pak. Iya Pak. Untuk sementara pas dulu Pak. Ya, bagaimana Bapak Ibu dari eh, provinsi ada pertanyaan, dari kota ada pertanyaan, ini ada Bu Tati ya. Mudah-mudahan ini ya Bapak Ibu ya bisa dipahami ya, karena sebenarnya mudah ya Bapak Ibu ya, sama seperti yang sebelumnya, penambahannya hanya di dua hal saja ya, penanganan COVID dan urusan penyelenggaraan pemerintahan itu sekarang tidak hanya dua urusan saja, sudah ini ya sesuai dengan penyelenggaraan pemerintahan, dan sebenarnya itu bisa diakses Bapak Ibu ya, datanya itu bisa diakses melalui Sinda. Ya, baik Bapak Ibu ya, kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi ya, berarti kami anggap ya penyampaian materinya sudah selesai Bapak Ibu ya. Bapak Ibu silakan ya, kalau misalnya ada penganggaran ya Bapak Ibu ya dari PKPP-nya bisa dieksekusi ya, bisa sambil dibuatkan surat tugasnya, kemudian nantinya Bapak Ibu ya, karena penugasan ini kami harapkan sampai tanggal 26 Bapak Ibu ya, 26 mudah-mudahan sudah kami bisa buatkan laporannya ya. Berarti kan kalau 26 kami buatkan laporan ya Bapak Ibu untuk Kementerian Pusat, setidaknya ya pengisian kita sudah selesai sebelum tanggal kami bagikan di IC ya. Akan kami tanyakan Bapak Ibu ya progresnya setiap hari, bagaimana kendalanya, di mana kami perlu bantu ya, di mana saja bagi Bapak Ibu sekalian, supaya nanti pelaporannya bisa tepat waktu. Baik, sekian dari saya Bapak Ibu ya. Kemudian mungkin ada tambahan dari moderator, saya persilakan Pak Pikirin.
Bapak Ibu sekalian, mungkin masih ada pertanyaan yang perlu disampaikan teman-teman dari Inspektorat? Kalau tidak ada mungkin cukup. Nanti akan kami share pedomannya melalui grup ya, atau di grup kemarin sudah di-share sama Mas Carlo ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti kalau ada kira-kira ada kesulitan, mohon nanti menghubungi di grup biar ada PIC dari kami yang ikut membantu Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana telah disampaikan tadi, sebelum aplikasi difinalkan, mohon nanti menghubungi PIC masing-masing dulu ya, agar direview dan dicek dulu oleh teman-teman. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian, kalau memang tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pertemuan hari ini. Mohon jangan lupa para peserta ngisi daftar absennya dulu ya, daftar hadirnya. Insya Allah nanti kami kirimkan sertifikat workshopnya. Terima kasih atas peran sertanya. Kami dari BPKP mohon maaf mungkin dalam penyampaian kurang pas atau ini ya, sinyalnya putus-putus ya. Kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.